Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami. Dan hari ini kami boleh bangun dan diberikan hari yang baru oleh-Mu. Bapa, kami yakin penyertaan-Mu yang telah Kau lakukan selama ini akan Kau berikan juga pada kami di hari yang baru ini. Untuk itu Tuhan, mari Bapa, datanglah dan bekerjalah seluas-luasnya dalam roh kami. Berbicaralah firman-Mu itu Tuhan, agar firman itu menjadi suluh, menjadi hikmat, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, judul renungan kita di pagi hari ini adalah Teh Tarik. Teh Tarik. Landasan firman Tuhan diambil dari Markus 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Markus 9 ayat 42. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika dilihat tingkah laku anak-anak memang lucu dan polos. Kita bisa lihat di sini adalah seorang anak yang bernama Vina, berusia 7 tahun. Dia mendekati ibunya dan dengan rasa penasaran bertanya, Mama lagi buat apa sih? Kemudian mamanya menjawab, ini namanya teh tarik. Teh yang dicampur sama susu, Vina. Kemudian tidak lama setelah itu, ibunya melihat Vina sedang mengaduk-aduk sesuatu. Dengan heran ibunya langsung bertanya, Vina, kamu lagi buat apa? Lalu Vina menjawab dengan penuh keyakinan, Mama kok tidak tahu sih? Ini namanya teh dorong. Teh yang dicampur sama kopi. Memang jika dilihat kembali tingkah laku anak-anak yang lucu dan polos ini, mengingatkan kita bahwa mereka memang selalu ingin tahu dan selalu mengikuti segala sesuatu yang pernah mereka lihat. Ya. Mereka selalu mengikuti apa yang mereka dengar dan apa yang mereka rasakan. Maka Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu anak-anak adalah pribadi yang butuh pengajaran yang benar dari orang tuanya maupun dari lingkungannya. Karena memang sejak nature-nya mereka lahir, hidup mereka selalu diisi dengan belajar dari lingkungan, terutama dari keluarga, dari ayah dan ibu. Disinilah orang tua sangat berperan penting di dalam mendidik anaknya untuk mengerti mana pengajaran yang baik, mana pengajaran yang buruk, mana pengajaran yang harus diikuti, mana pengajaran yang harus ditinggalkan, mana pengertian bahwa mereka sangat berharga di mata Tuhan. Semuanya itu perlu diajarkan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Sehingga mereka kelak diharapkan mampu pada masa depan mereka
menghalau segala ancaman dari rusaknya moral hidup di dunia yang semakin jahat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak yang kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Markus 9 ayat 42. Artinya tanggung jawab orang tua untuk sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran akan kehidupan, akan firman itu harus dilakukan dengan benar. Jika engkau salah mengajarkannya, Markus 9 ayat 42, lebih baik bagimu jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu engkau dibuang ke dalam laut. Sungguh keras firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mumpung masih muda anak-anak kita, didiklah mereka menurut jalan yang patut baginya, yang patut kebenaran akan firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, namun cukup banyak orang tua yang tidak peduli akan pertumbuhan mental dan moral anaknya. Cukup banyak. Beberapa dari mereka ada yang mengajari anak-anak mereka berbohong demi keuntungan pribadi orang tuanya sendiri. Sehingga membuat si anak berpikir bahwa berbohong adalah hal yang biasa. Ada juga orang tua yang senang melakukan kekerasan, baik kepada pasangannya, baik kepada istrinya, baik kepada suaminya sendiri. Sehingga dilihat anak dan bisa ditiru anak. Bahkan kekerasan kepada anaknya juga. Sehingga kelak si anak tumbuh menjadi pribadi yang kasar. Yang tidak mengasihi pasangannya kelak. Contoh yang lain, beberapa orang tua suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada si anak. Sehingga membuat anak itu menjadi down atau rusak rasa percaya diri si anak. Dan membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak berguna di dalam hidup ini. Mereka kelas bawah dalam hidup ini. Karena perkataan-perkataan orang tua tadi. Hal ini juga dapat mempengaruhi si anak juga untuk meniru kata-kata kotor buat orang lain, buat orang tuanya. Karena dilihat dan didengarnya kata-kata kotor itu keluar dari mulut orang tuanya. Kita harus berhati-hati di dalam bertindak, berkata-kata kepada anak-anak kita, memberi contoh yang baik. Karena secara tidak langsung kita sedang mengajari anak-anak kita untuk meniru semua tingkah laku kita, baik yang baik maupun yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kepada kita mengenai betapa pentingnya untuk mendidik anak-anak dalam ajaran yang benar. Bagi mereka yang menyesatkan anak-anak, lebih baik bila lehernya diikat kepada batu kilangan yang sangat berat dan ia dibuang ke dalam laut. Perkataan Tuhan benar-benar keras. Dan ini tentunya mempunyai maksud buat kita orang tua. Dengan kata lain, lebih baik bila seorang orang tua, lebih baik para penyesat anak-anak mati atau orang tua itu mati daripada menghancurkan masa depan anak-anak mereka. Oleh karena itu, ajarlah selalu anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang berlaku baik, pribadi yang cerdas, pribadi yang rajin, pribadi yang menghargai dirinya, pribadi yang suka menolong dan sukses di masa depan. Sehingga membanggakan Tuhan dan membanggakan orang tuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat mendidik anak-anakmu dengan kebaikan, dengan kebajikan, seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.